Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sanjay. Pada video kali ini saya akan membahas sistem pakar di diagnosa penyakit jantung dengan metode case based reasoning atau CBR. Definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang ahli. Sistem ini bekerja untuk mengadopsi pengetahuan manusia dalam komputer yang menggabungkan basis pengetahuan knowledge base dengan sistem inferensi untuk menggantikan fungsi pakar dalam sebuah memecahkan masalah. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah seperti layaknya seorang pakar. Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam menangani era informasi yang semakin canggih. Konsep sistem pakar. Sistem pakar dapat meliputi 6 hal berikut. Yang pertama, kepakaran expertise. Kepakaran merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan membaca dan pengalaman. Kepakaran inilah yang memungkinkan para ahli dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik daripada seseorang yang bukan pakar. Kedua, pakar expert. Pakar adalah seorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode khusus, serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah atau memberikan nasihat. Seorang pakar harus mampu menjelaskan dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan topik permasalahan. Pemindahan kepakaran, transferring expertise. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan kepakaran dari seseorang pakar ke dalam komputer, kemudian ditransfer kepada seorang lain yang bukan pakar. Inferensi adalah sebuah prosedur program yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penalaran. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar disimpan pada basis pengetahuan oleh sistem pakar. Tugas mesin inferensi adalah mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimiliki. Aturan-aturan row atau row. Kebanyakan software sistem pakar komersial adalah sistem yang berbasis role-based system, yaitu pengetahuan disimpan terutama dalam bentuk row sebagai prosedur-prosedur pemecahan masalah. Kemudian kemampuan menjelaskan explanation capability. Fasilitas lain dari sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan saran atau rekomendasi yang diberikannya. Penjelasan dilakukannya dalam subsistem yang disebut subsistem penjelasan explantation. Penyakit jantung. Penyakit kardiovaskular atau yang biasa disebut penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan yang memblokir pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau angina atau stroke. Kondisi jantung lainnya hanya mempengaruhi otot jantung. Katup atau ritme juga dianggap bentuk penyakit jantung. Demikian Heart Association 2017. Penyakit jantung adalah istilah umum yang dikaitkan dengan gangguan fungsi jantung yang tidak termasuk pada gangguan pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung. Banyak orang mengistilahkan penyakit jantung ini adalah penyakit kardiovaskuler. Menurut data dari WHO World Health Organization, penyakit jantung adalah penyakit pembunuh nomor 1 di berbagai negara, termasuk Indonesia, Inggris, Australia, Kanada,
IS, dan pada beberapa negara lainnya. Penyakit jantung sendiri sangat banyak jenisnya, dan untuk mengetahui jenis-jenis penyakit jantung ini mungkin tak ada salahnya untuk mengikuti pembahasan singkat mengenai penyakit jantung. Jenis-jenis penyakit jantung. Menurut WHO 2016 ada beberapa jenis penyakit jantung, antara lain sebagai berikut. Angina. Angina atau dikenal dengan angina pectoris adalah kerusakan otot jantung karena kurangnya pasokan oksigen. Gejalanya bisa dirasakan seperti ketidaknyamanan di dada, sesak ataupun sakit. Aritmia atau gangguan irama jantung. Aritmia masalah yang dikaitkan dengan irama jantung. Aritmia ini terjadi ketika impuls listrik jantung yang mengkoordinasikan detak jantung tidak bekerja dengan baik, membuat detak jantung dengan cara yang tidak seharusnya, terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan ini dikaitkan dengan bayi yang baru lahir namun telah mengalami gangguan pada kinerja jantung. Beberapa contoh penyakit jantung di bawah termasuk sepal cacat atau adanya lubang antara dua bilik jantung. Kondisi ini terkadang disebut dengan istilah jantung berlubang. Kemudian cacat obstruksi terjadi ketika aliran darah melewati berbagai bilik jantung. Ketiga, penyakit jantung sianotik. Penyakit jantung bawaan di mana kurangnya oksigen di dalam darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh karena adanya kerusakan di dalam hati. Penyakit arteri koroner, jantung koroner. Penyakit arteri koroner ini adalah kerusakan yang terjadi pada jantung karena gangguan pada arteri koroner yang fungsinya untuk menyuplai nutrisi oksigen dan darah pada jantung. Kardiomyopati yang membesar. Jenis penyakit jantung yang satu ini merupakan gangguan pada bilik jantung yang melebar sehingga penyebab otot jantung menjadi lemah dan tidak dapat memompa darah dengan baik. Alasan yang paling umum adalah kurangnya pasokan oksigen yang mencapai otot jantung. Iskemia karena penyakit arteria koroner. Infark miokard. Infark miokard ini juga dikenal sebagai serangan jantung, infark jantung, dan trombosis koroner. Gangguan pada aliran darah, kekurangan oksigen sehingga merusak dan atau menghancurkan bagian dari otot jantung. Hal ini biasanya disebabkan oleh gumpalan darah yang menggumpal di salah satu arteri koroner atau pembuluh darah. Gagal jantung. Gagal jantung yang juga dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Gagal jantung ini ditandai dengan kurang efisiennya jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh sehingga terkadang selalu salah satu bagian si tubuh akan terpengaruh dan bisa juga dapat mempengaruhi sisi kanan dan kiri tubuh kita. Penyebab penyakit jantung. Berdasarkan American Heart Association 2014, faktor-faktor penyebab penyakit jantung adalah sebagai berikut. Kemudian, yang pertama, diet tidak sehat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung adalah diet yang tidak sehat. Diet lemak jenuh dan kolesterol mengakibatkan penyakit jantung. Selain itu, terlalu banyak kandungan garam atau sodium dalam makanan bisa menaikkan kadar tekanan darah sehingga dapat lebih berpotensi terserang penyakit jantung. Kedua, kurang aktivitas. Kurangnya aktivitas fisik dapat mengakibatkan penyakit jantung. Hal ini juga dapat meningkatkan kemungkinan memiliki kondisi medis lain yang merupakan faktor resiko, termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh.
Obesitas dikaitkan dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang lebih tinggi dan menurunkan kadar kolesterol baik. Selain penyakit jantung, obesitas juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan diabetes sehingga dapat menimbulkan resiko terserang penyakit jantung. Alkohol. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol bisa menaikkan kadar tekanan darah dan berisiko terkena penyakit jantung. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi alkohol juga dapat mengakibatkan kadar trigliserida, yaitu sudah membentuk kolesterol yang bisa mengeraskan arteria. Kemudian merokok. Merokok dapat merusak jantung dan membuluh darah yang meningkatkan risiko kondisi jantung seperti aterosklerosis dan serangan jantung. Selain itu, nikotin meningkatkan tekanan darah dan karbon monoksida mengurangi jumlah oksigen yang dibawa oleh darah. Kondisi tersebut bukan hanya perlu berlaku bagi perokok aktif, namun juga berlaku untuk perokok pasif karena menghirup asap rokok berlebihan. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis yang terjadi saat tekanan darah di arteria dan pembuluh darah lainnya terlalu tinggi. Menurunkan tekanan darah dengan merubah gaya hidup atau dengan mengobati bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan serangan jantung. Terakhir, kolesterol tinggi, diabetes mellitus, genetika dan riwayat keluarga, usia dan lain-lain. Ini PHPX hypertext profesor dan meskel dan exam. PHP Expertext web processor adalah bahasa pemrograman web berupa script yang dapat diintegrasikan dengan HTML, CSS, cascading style sheet, MySQL atau My Structure Query Language adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data. SQL Database Management System atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, Cortex dan SQL dan lainnya. Exam adalah sebuah software web server Apache yang di dalamnya sudah tersedia database server MySQL dan dapat mendukung penggunaan PHP yang merupakan software. Exam adalah salah satu pakai instalasi Apache, PHP dan MySQL secara instan yang dapat digunakan untuk membantu proses instalasi ketika produk. Metode Cache Based Reasoning atau CBR. Metode Cache Based Reasoning atau CBR merupakan penalaran berbasis kasus penyelesaian masalah baru dengan mengadaptasi solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lama. Menurut Irlando 2012, Cache Based Reasoning atau CBR adalah cara penyelesaian permasalahan baru dengan cara mempergunakan kembali pengetahuan paling relevan yang telah dimiliki saat ini, yang selanjutnya melakukan proses adaptasi terhadap pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan dengan permasalahan baru. Menurut Francesca, Cache-based reasoning adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan meringankan kejadian-kejadian yang sama, sejenis similar yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian menggunakan pengetahuan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru, atau dengan kata lain penyelesaian masalah dengan mengadaptasi solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu. Ilustrasi dengan proses mendapatkan solusi cache-based reasoning dapat dilihat pada gambar berikut. Input ini bidang solusi masalah.
Keamanan software. Case-based reasoning melakukan proses meningkatkan penyelesaian masalah sebelumnya. Kemudian ketika ada permasalahan baru, case-based reasoning melakukan perbandingan antara karakteristik dan permasalahan baru dengan permasalahan yang pernah diselesaikan sebelumnya. Ketika permasalahan baru dengan permasalahan sebelumnya, solusi CBR melakukan proses ekstraksi solusi dengan permasalahan yang relevan dengan permasalahan baru yang dihadapi. Apabila solusi tersebut sesuai, solusi tersebut dipengaruhi untuk memecahkan permasalahan baru. Dilanjutkan dengan proses adaptasi, yakni memperbaiki pengetahuan lama agar sesuai untuk menyelesaikan permasalahan baru. Setelah melakukan proses adaptasi, pengetahuan baru akan disimpan sebagai salah satu case-based siklus CBR dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Permasalahan baru, proses ini kumpulan case-based, hasil proses masalah, proses res, kemudian ke proses akhir ke hasilnya. Tahapan proses dalam metode case-based reasoning. Yang pertama, retrieve. Mendapatkan proses paling similar yang kecocokan terhadap masalah sebelumnya yang tidak memungkinkan kecocokan yang paling tinggi. Bagian ini mengucap segi kecocokan awal pencarian dan penilaian secara fisik. Reuse menggunakan kembali pengetahuan dan informasi kasus lama berdasarkan bobot kemiripan yang paling relevan ke dalam kasus yang baru, sehingga menghasilkan usulan solusi di mana mungkin diperlukan suatu adaptasi dengan masalah yang baru tersebut. Revisi meninjau kembali solusi yang diusulkan untuk mengetesnya pada kasus nyata, simulasi, dan juga jika diperlukan memperbaiki solusi tersebut agar cocok dengan kasus yang baru. Retain mengintegrasi penyimpanan kasus yang baru yang telah berhasil mendapatkan solusi agar dapat digunakan oleh kasus-kasus selanjutnya yang mirip dengan kasus tersebut. Tapi jika solusi baru tersebut gagal, maka menjelaskan kegagalannya, memperbaiki solusi yang digunakan dan mengujinya lagi. Representasi kasus. Langkah awal dalam menggunakan CBR adalah terlebih dahulu menentukan kriteria bobot yang digunakan pada setiap masing-masing gejala penyakit. Dalam CBR terdapat case representation untuk menentukan hal tersebut. Case representation merupakan bagian dari yang mendukung dalam case based reasoning. Tujuan untuk mendeskripsikan masalah, mendeskripsikan solusi, dan hasilnya berupa solusi untuk menyelesaikan masalah. Bobot dalam tiap kriteria sesuai masing-masing gejala ditentukan berdasarkan kasus lama yang pernah ditangani oleh dokter. Ini gambarnya gagal jantung, evolve descent, aritmia, ini, dan ini jenis gejala-gejalanya. Ini bobot. Sebuah kasus harusnya direpresentasikan ke dalam suatu bentuk tertentu untuk kepentingan penyimpanan dalam basis kasus dan proses representation. Sebuah kasus yang harus mencakup permasalahan yang menjelaskan keadaan yang dihadapi dan solusi yang merupakan penyelesaian kasus tersebut. Pengukuran kemiripan kasus atau similarity dalam mencapai kasus yang memiliki kemiripan dengan kasus baru, yaitu setiap kasus lama akan disampaikan dengan kasus yang baru berdasarkan faktor gejala-gejala yang dialami. Berikut teknik pencarian similarity yang digunakan.
Similarity program class S1 dikali W1 tambah S2 kali W2 titik dengan similarity nilai kemiripan yaitu 1 sama dengan 0. Beda. Weight bobot yang diberikan. Pembobotan ditentukan berdasarkan hasil pembelajaran atau pengamatan pada kasus. Semakin berpengaruh suatu gejala terhadap kasus, maka bobotnya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Berikut ini tabel bobot parameter. Bobot parameter. Gejala dominan 5, gejala sedang 3, gejala biasa 1. Dalam adanya penentuan bobot seperti tabel di atas, maka akan lebih mudah untuk menentukan penyakit yang diderita oleh pasien berdasarkan bobot gejala-gejala yang dialami pasien tersebut. Berdasarkan bobot juga, sistem dapat menentukan beberapa persen kemungkinan penyakit yang diderita pasien berdasarkan jumlah bobot masing-masing gejala yang dialami. Adapun rumus untuk mencari pesannya itu jumlah sama dengan jumlah nilai similarity per jumlah nilai total bobot dikali 100%. Jumlah nilai similarity jumlah nilai akurat similarity sama yaitu 0,1. Jumlah nilai total bobot sama dengan jumlah nilai total bobot setiap gejala. Hasil dan pembahasan perhitungan manual metode case based reasoning CBR. Berikut ini merupakan data yang didapat untuk menentukan hasil diagnosa penyakit jantung berdasarkan kemiripan dari setiap kasus yang ada. Ini reka medik. Nomor 1, penyakit gangguan detak jantung koroner ED 05. Gejalanya ada 5. Katup jantung tidak bekerja dengan baik. 2, berat badan menurun. 3, sesak napas, kemudian nyeri pada dada sebelah kiri, kemudian dada terasa penuh. Ini bobotnya. Kemudian yang kedua, penyakit gangguan katup jantung heart valve disease ED 09. Denyut nadi yang lemah dan cepat, detak jantung cepat, hidup. Katup jantung tidak bekerja dengan baik, sesak napas, pusing, pingsan, berat badan menurun, bunyi jantung abnormal, detak jantung lambat. Kemudian ketiga, penyakit gangguan jantung pada 04 arrhythmia, pada dada terasa penuh, denyut nadi yang lemah dan cepat, sesak napas, pusing. Pengukuran kemiripan kasus similarity untuk mengetahui tingkat kemiripan dari ketiga contoh kasus lama di atas dengan kasus yang baru adalah dengan melakukan pencocokan setiap gejala-gejala kasus lama dengan yang baru. Misalkan apabila kasus lama 1 memiliki gejala sesak napas, kemudian kasus baru juga memiliki gejala sesak napas, maka akan memperoleh nilai 1. Dan apabila gejala kasus lama tidak memiliki gejala yang sama dengan kasus yang baru, dengan kata lain gejala berbeda, maka nilainya 0. Rumus yang digunakan untuk mengetahui jenis penyakit dan bobot dari kasus baru yaitu dengan menggunakan rumus pada pengukuran kemiripan kasus similarity. Pada proses ini dilakukan pengelompokan gejala dan nilai bobot yang sama berdasarkan gejala-gejala pada kasus lama. Seperti pada langkah-langkah di bawah ini, bobot parameter telah ditentukan sesuai dengan ini. Proses RUS. Pada proses ini dilakukan perhitungan kemiripan antara kasus lama dengan kasus baru seperti perhitungan di bawah ini. Similarity X 0 sama dengan 1 kali 5 tambah 0 dikali 5 tambah 0 kali 5
tambah 0 kali 5 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1. Seperti ini. Dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus baru memiliki nilai kemiripan tertinggi adalah 1 atau 100%, yaitu pada kasus 2. Maka dapat disimpulkan bahwa kasus baru tersebut merupakan gejala-gejala penyakit gangguan detak jantung aritmia ED 04. Adapun solusi pengobatan yaitu makan secara teratur sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko timbulnya tukak lambung serta istirahat yang cukup. Untuk menentukan kriteria kemiripan data, lihat pada teks tabel kriteria kemiripan sehingga dapat disimpulkan hasil kriteria kemiripan dari ketiga kasus tersebut, yaitu sebagai berikut. Kasus pertama, kode penyakit P002, nama penyakit heart valve disease, persenan 0,54, kriteria kemiripan medium. Kemudian yang kedua, P003, aritmia persenan 1, kriteria kemiripan high. Yang ketiga, P005, dan nama penyakit jantung koroner, persenan 0,43, kriteria kemiripan low. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil analisis terhadap cobaan implementasi sistem yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai sistem bakar. Diagnosa penyakit jantung dengan metode case based reasoning atau CBR sebagai berikut. Untuk aplikasi sistem bakar diagnosa penyakit jantung dapat digunakan oleh semua orang yang ingin melakukan diagnosa penyakit jantung yang dialami. Yang kedua, sistem ini dapat mengefisienkan waktu dan mengatasi kurangnya pengetahuan pengguna terhadap gangguan penyakit jantung sehingga menghemat biaya konsultasi ke dokter spesialis jantung. Kemudian dapat mengetahui penyakit jantung sejak dini sebelum dilakukan pengobatan lebih lanjut dengan dokter spesialis penyakit jantung. Kemudian dapat diperoleh oleh hasil yang sama antara perhitungan manual dengan perhitungan menggunakan sistem. Hasil diagnosa yang dilakukan akan menunjukkan jenis penyakit jantung yang dialami dan berapa persen penyakit yang diderita serta solusi pengobatan. Sementara yang dilakukan untuk penyakit yang diderita sebelumnya, konsultasi lebih lanjut dengan dokter yang spesialis jantung. Saran,